Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang triple Pythagoras dan nanti juga kita akan belajar tentang kebalikan teorema Pythagoras. Oke, jadi apa itu triple Pythagoras? Jadi, triple Pythagoras merupakan kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi ketentuan yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Kalian kan tahu kalau bilangan bulat itu kan mulai dari min 2, min 1, ya enggak min 2 sih, kayak bilangan negatif yang bulat kayak min 4, min 10, dan seterusnya itu juga bulat. Kemudian ada 0, kemudian ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi di sini yang dipakai hanya 3 bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif. Jadi mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalian juga pasti masih ingat dengan rumus teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C itu adalah panjang sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, gimana kita tahu kalau 3 bilangan bulat positif itu merupakan triple Pythagoras? Caranya seperti ini. Contoh 1 ya, apakah 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras? Yang pertama kita lihat berapa bilangan terbesarnya. Dari 3, 4, dan 5 itu kan bilangan terbesarnya 5. Nah, kita cek apakah kuadrat dari bilangan terbesar itu sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Nah, jadi kita cek apakah memenuhi 5 kuadrat, ya, bilangan terbesar dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16, 25. Nah, jadi sama nih sama ruas kiri, 25 sama dengan 25. Nah, ini kalau sama berarti memenuhi. Nah, karena ini memenuhi, maka kita dapat simpulkan bahwa 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras. Nanti triple Pythagoras itu juga berlaku untuk kelipatan. Jadi kan tadi kita tahu Kak, 3, 4, dan 5 itu kan triple. Jadi nanti kelipatannya triple juga. Ada 6, 8, 10 itu triple, 9, 12, 15 itu triple, dan seterusnya sampai bawah. Pokoknya kelipatan kalau kita tahu atasnya itu sudah triple, nanti kelipatannya semakin ke bawah, angkanya semakin besar, itu juga triple. Contoh kedua, apakah 5, 8, dan 10 merupakan triple Pythagoras? Seperti yang tadi kita lihat bilangan terbesarnya itu berapa. Di sini kan bilangan terbesarnya 10. Kita cek apakah memenuhi 10 kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 8 kuadrat. 10 kuadrat itu kan 100. Terus 5 kuadrat itu kan 25. 8 kuadrat itu kan 64. 25 ditambah 64 itu 89. Nah, ini 100 apakah sama dengan 89? Kan nggak sama tuh. Nah, kalau nggak sama artinya tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi artinya 5, 8, dan 10 itu bukan triple Pythagoras. Gitu. Sekarang kita masuk ke kebalikan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu kan berbunyi seperti ini. Jika diberikan sebuah segitiga siku-siku, maka kuadrat panjang sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya. Jadi kalau di teorema Pythagoras ini, kalian itu diberi segitiga siku-siku. Ya, kalau kalian diberi segitiga siku-siku, kalian otomatis langsung tahu kalau kuadrat panjang sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya. Nah, kalau kebalikannya itu seperti ini. Jika kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Jadi, kalau di kebalikannya ini, kalian diberikan sebuah kondisi bahwa kuadrat panjang sisi miring segitiga ini sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya. Jadi kalau kalian diberikan kondisi yang seperti itu, kalian otomatis bisa langsung menyimpulkan bahwa itu adalah segitiga siku-siku. Nanti kebalikan teorema Pythagoras ini akan digunakan untuk menentukan jenis segitiga, apakah segitiga itu tumpul, siku-siku, atau lancip. Kalau panjang sisi-sisinya diketahui. Oke, perhatikan nomor 1. Ini ada segitiga siku-siku, punya titik A, B, dan C.
Kalian lihat panjang sisi yang berhadapan dengan titik A. Panjang sisi yang berhadapan dengan titik A itu adalah A. A kecil. Jadi A kecil, B kecil, C kecil itu adalah panjang sisi. Kalau A, B, C huruf kapital itu adalah titik. Nah, panjang sisi yang berhadapan dengan sudut A itu adalah A. Kemudian panjang sisi yang berhadapan dengan titik B itu adalah B. Ya, terus panjang sisi yang berhadapan dengan sudut C adalah C. Jadi kalian lihat di sini ya. Ini B kurang dari C kurang dari A. Kalian lihat di sini B itu paling pendek. Maksudnya B itu panjang sisi yang paling kecil. Terus kalau yang C itu agak besar, terus yang A itu panjang, yang terpanjang karena sisi miring. Jadi kalau gambarnya seperti itu, panjang sisinya seperti itu, penempatannya seperti itu kalian bisa susun rumusnya, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, karena sisi miringnya kan adalah A. Nah, kalau sisi miringnya A, maksud saya panjang sisi miringnya itu A, dan titik yang berada di hadapan sisi tersebut adalah titik A, kalian dapat simpulkan bahwa segitiga ABC itu siku-siku di A. Jadi gini, kalian itu harus selalu ingat kalau sisi miring itu selalu ada di hadapan titik siku, di hadapan sudut siku, ya. Jadi sudut sikunya di sini ya, titik sudut sikunya. Berarti nanti sisi yang terpanjang itu ada di hadapannya, gitu. Yang nomor 2 ini sisi yang paling kecil itu A, kemudian yang paling panjang itu B, karena B sisi miringnya. Jadi ini rumusnya B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, ya. Dan segitiga ABC ini siku-siku di B, karena panjang sisi yang terbesar itu adalah B, dan titik yang berhadapan dengan sisi tersebut adalah titik B. Jadi segitiga ABC ini siku-siku di B. Untuk yang nomor 3 juga sama seperti itu, tapi di sini siku-sikunya di C karena sisi yang terpanjang adalah C. Selanjutnya kita akan belajar tentang gimana cara menentukan jenis segitiga. Misal diberikan sebuah segitiga dengan panjang sisi A, B, C. Dengan C merupakan sisi terpanjang. Ingat ya, C adalah sisi terpanjang. Yang pertama, jika C kuadrat itu kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, itu nanti segitiganya adalah segitiga lancip. Nomor 2, kalau C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, nanti segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Kemudian kalau C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, segitiga itu adalah segitiga tumpul. Jadi ingat-ingat ya, nanti ruas kiri itu sisi terpanjang yang dikuadratkan, artinya C kuadrat. Ingat ya, di sini kita misalkan sisi terpanjang itu adalah C. Kalian bisa aja memisahkan sisi terpanjangnya itu A, kalian misalkan B, itu nggak apa-apa. Tapi di sini saya memisalkan ini jadi C. Jadi C kuadrat sama A kuadrat plus B kuadrat. Kalau kurang dari, itu nanti segitiga lancip. Kalau sama dengan, itu segitiga siku-siku. Kalau lebih besar, itu adalah segitiga tumpul. Nih, contoh soalnya seperti ini. Misal sebuah segitiga memiliki panjang sisi 5, 7, dan 11 cm. Tentukan jenis segitiga tersebut. Kita lihat berapa bilangan terbesarnya. 11, ya. Jadi kita lihat 11 kuadrat itu nanti lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil dari 5 kuadrat plus 7 kuadrat. Ya, 11 kuadrat itu 121. 5 kuadrat itu 25. 7 kuadrat itu 49.
25 tambah 49 itu 82. Kita lihat 121 itu kan lebih besar dari 82. Nah, kalau lebih besar tadi, artinya segitiga ini segitiga tumpul. Lanjut. Sekarang segitiganya punya panjang sisi 5, 6, dan 7. Tentukan jenis segitiganya. Nah, kita lihat bilangan terbesarnya dulu, 7. 7 kuadrat itu apakah lebih besar atau sama dengan ataukah lebih kecil dari 5 kuadrat plus 6 kuadrat. 7 kuadrat itu 49, 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36. 25 tambah 36 itu 61. Nah, karena 49 itu kurang dari 61, maka segitiga ini segitiga lancip. Contoh terakhir, sebuah segitiga panjang sisinya 8, 15, dan 17 cm. Segitiganya segitiga apa? Kita lihat kayak tadi, bilangan terbesarnya 17. 17 kuadrat, hubungannya apa? Dengan 8 kuadrat plus 15 kuadrat. 17 kuadrat itu 289, 8 kuadrat itu 64, terus 15 kuadrat itu 225. 64 tambah 225 itu sama dengan 289. Nah, ternyata sama. Ya, 289 sama dengan 289. Jadi segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu kalian belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.